Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim penilai yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan ekspos kegiatan 70 Agama Islam Teladan non-ASN Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 ini dengan inovasi melahirkan Hafiz cilik di Tanah Datar dalam rangka mencegah peta aksara Al-Quran. Izin memperkenalkan lebih dalam Bapak Ibu tim penilai kelahiran 1986, 36 tahun sampai sekarang, insya Allah akan tetap berkontribusi untuk Kementerian Agama untuk tahap-tahap berikutnya. Pengalaman pelatihan yang pernah kita berikan, alhamdulillah melalui penyuluhan di lapangan, koordinasi dengan Kepala KUA, kemudian Kasih Bimas Islam dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, kita diberi amanah untuk memberikan materi di Sumatera Barat dari 2018 sampai saat ini di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Untuk menguatkan, saya sampaikan kepada tim penilai, inilah kegiatan yang diamanahkan kepada kami melakukan materi, memberikan materi di Sumatera Barat di berbagai kota dan daerah. Diklat ataupun orientasi yang pernah kita ikuti di tingkat Sumatera Barat, prestasi kerja juara 1 penyuluh teladan tahun 2018 dan 2022, kemudian juara 3 lomba video kepenyuluhan tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2021. Kemudian ini prestasi bidang keagamaan yang pernah kami raih, baik itu di tingkat Kabupaten Tanah Datar maupun di tingkat kecamatan. Organisasi yang sampai saat ini yang kita jalankan baik itu tingkat Kabupaten Tanah Datar maupun di tingkat kecamatan. Deskripsi Kecamatan Latipu terdiri dari 8 nagari, kemudian 49 jorong, penilai yang kita hormati sarana ibadah, TPA dan majelis taklim yang ada di Kecamatan Latipu, Masjid Surau Salam, majelis taklim dan TPA, tokoh agama, lembaga pendidikan formal, kemudian inilah objek binaan ataupun kelompok sasaran yang kami lakukan penyuluhan di Kecamatan Latipu. Di antaranya juga ada di Taman Kanak-kanak, kemudian ada juga di Sekolah Dasar Negeri 28 Batu Kote. Inilah jadwal pelaksanaan penyuluh yang kita laksanakan di lapangan. Inilah program unggulan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun yang menjadi program unggulan yaitunya adalah melahirkan penghafal Al-Quran usia balita di rumah tahfiz Darul Quran Sungai Malu, upaya pencegahan buta aksara Al-Quran. Tim penilai yang kita hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa kami memilih tema ini? Yang pertama, upaya melahirkan program unggulan Tanah Datar menuju Tanah Datar Kabupaten Tahfiz, satu rumah satu hafiz. Tanah Datar saat ini sedang demam tahfiz, apapun kegiatannya itu dihubungkan dengan tahfiz, apapun pendidikannya dihubungkan dengan tahfiz. Antusias masyarakat, keluarga dan orang tua bagaimana anaknya bisa menjadi hafiz Quran. Namun yang tidak tersentuh adalah usia balita, karena usia TPA, usia SD sudah ada rumah tahfiz, kemudian remaja sudah ada BKPRI, dan usia tua sudah ada majelis taklim. Maka kita coba inovasi di usia balitanya.
Kemudian kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tentang baca tulis Al-Quran karena adanya pengaruh yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kekandung tadi, yaitunya di era digital ini HP sangat menjadi racun bagi anak-anak kita, terutama di usia balita. Pada saat ini sudah hebat untuk mengotak-atik apa yang ada di dalam HP Android tersebut, sehingga inilah yang terjadi rusaknya akhlak generasi. Dengan pihak terkait. Kemudian di samping objek binaan di rumah tahfiz balita, kami juga melaksanakan pembinaan remaja masjid, ada tahsinnya, kemudian ada tilawah, pembinaan guru-guru tahfiz Kecamatan Betipu, kemudian TPA, majelis taklim, kemudian juga kita laksanakan pembinaan tahfiz di usia tua ataupun untuk orang tua. Ini sebagai dasar bagi kami melaksanakan penyuluhan. Yang pertama tentunya spesialisasi objek binaan yang diberikan kepada kami buta aksara Al-Quran. Kemudian Perda nomor 2 tahun 2007 bab 3 pasal 10, yaitunya tentang wajibnya tulis baca Al-Quran di tanah datar. Untuk proses penyuluhan dari data awal kita langsung ke Jorong, kemudian koordinasi dengan pemuka masyarakat, kemudian kita kumpulkan data, dan setelah itu kita kelompokkan usia-usia balita yang akan kita berikan penyuluhan, kemudian kita lengkapi sarana dan kita laksanakan PBM. Nah, inilah yang sangat menentukan dari pembinaan penyuluhan yang kami laksanakan di bawah ini. Karena untuk usia balita 5 tahun ke bawah butuh metode yang menyenangkan agar usia balita itu tidak jenuh untuk belajar ataupun menghafal Al-Quran. Inilah kegiatan tahfiz usia balita mulai dari usia 2 tahun sampai 5 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Di antaranya usia-usia balita yang kita berikan pembinaan di lapangan. Inilah metode yang kita lakukan Bapak Ibu tim penilai. Selama ini yang menjadi kendala, bagaimana anak usia balita bisa menghafal Al-Quran seperti Jilian Sodiqah. Pada usia 3 tahunnya sebenarnya sudah 2 juz, sekarang usianya sudah 4 tahun menuju 3 juz. Metode inilah yang seringkali menjadi persoalan. Alhamdulillah kita lahirkan 12 metode menghafal Al-Quran menyenangkan. Di antaranya ada metode hipnotis, bagaimana usia balita itu terhipnotis, bisa fokus dan konsentrasi. Karena anak balita itu sangat sulit fokus dan konsentrasi, maka kita ciptakan metode hipnotis 29 menit. Kemudian ada metode tabarok, metode pengulangan di akhir ayat, terus kita laksanakan. Bahkan ini sudah kita cobakan kepada orang tua, ibu-ibu yang hamil, yang anaknya belum lahir ke atas dunia ini, tapi sudah kita suruh menghafal. Jilian Sodikah punya adik, yaitunya Aisyah, di dalam kandungan sudah mulai menghafal Al-Quran. Amma yatasa'alun, kita berikan pembinaan. Sekarang umurnya belum 1 tahun, dan kita lihat 2 tahun nanti apakah metode ini berhasil atau tidak. Kita kumpulkan orang-orang hamil, ibu-ibu hamil, kemudian kita laksanakan metode tawarruk untuk ibu-ibu hamil sehingga 2 tahun 3 tahun sudah hafiz Al-Quran. Kemudian metode rekreasi tahfiz. Nah, inilah yang sangat diinginkan oleh usia balita. Kemudian metode game, bagaimana bermain sambil menghafal. Itulah dunia mereka. Karena mereka dalam keadaan menginginkan permainan-permainan, maka kita masuk ke dunia mereka. Lalu di sanalah mereka menghafal Al-Quran sambil bermain. Metode game tahfiz, reward tahfiz, tasmiyah, kemudian metode hati, kemudian animasi, metode mata, metode al-safa. Semuanya sudah kita terapkan, dan ini kita lihat psikologis dari masing-masing anak, mana yang tepat metode yang kita ciptakan. Untuk tindak lanjut itu Bapak tim penilai, karena metode ini butuh waktu,
untuk mempraktekannya, maka kita sudah buatkan YouTube. Safrimon Sikumbang hari ini sudah capai 851 subscriber. Kemudian 157 video sudah kita unggah. Ini metode mata. Sudah kita unggah di YouTube, sudah tayang 2,6 ribu. Kemudian ini gerakan metode Al-Jawari sudah kita share di YouTube agar masyarakat luas bisa melihat seperti apa metode itu. Alhamdulillah, penerapan metode tahfiz balita sudah kita laksanakan di Jorong Sawadujong, Sungai Marwo. Tidak hanya anak-anak balita yang hafiz Al-Quran 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, orang tua terpengaruh dengan hafalan anak. Karena anak usia balita perlu bimbingan dari orang tua di rumah dan keluarga. Sehingga dengan hafiznya balita, maka orang tua juga ikut menghafal. Dan kita laksanakan evaluasi 1 kali dalam sebulan. Kita laksanakan lomba tahfiz keluarga. Alhamdulillah, ayah dan ibunya hafal Al-Quran dan balita juga hafal Al-Quran. Sehingga terjadilah keluarga hafiz Al-Quran. Inilah prestasi yang kita raih Bapak Ibu dari pembinaan yang kita laksanakan. Alhamdulillah, anak kita sudah juara 2 hafiz cilik tingkat nasional se-Indonesia, usianya 4 tahun kemarin. Kemudian peringkat 9 hafiz cilik se-Indonesia di usia 5 tahun. Hafiz cilik Padang TV satu-satunya dari Tanah Datar, Jilian Sodikah, yang tampil di Padang TV kemarin yang kita lihat karena usia terkecil. Juara 2 hafiz cilik Tanah Datar, duta terbaik hafiz cilik Tanah Datar Jilian 1500. Dari 1500 yang lulus seleksi wakaf di Tanah Datar, maka Jilian Sodikah inilah peserta yang terkecil. Sehingga inilah reward yang diberikan oleh Bapak Bupati Tanah Datar kemarin. Kita diundang, kemudian anak-anak kita diberikan di reward. Ini juga Adefa yang masih kecil sudah hafal 1 juz, juara 2 se-Indonesia. Ini masih 2 tahun. Jilian ini masih di usia 3 tahunnya sudah hafal 2 juz dan masih mimik. Ini yang kita lihat kemarin. Inilah anak-anak kita yang di rumah tahfiz balita Darul Quran. Sehingga dapat kami simpulkan Bapak Ibu tim penilai, apa hubungan tahfiz ini dengan buta aksara Al-Quran? Sangat erat hubungannya. Ketika sudah menghafal Al-Quran, mereka terpengaruh ketika di tingkat taman pendidikan Al-Quran di SD, karena sudah hafal Al-Quran sangat mudah untuk membaca Al-Quran, dan orang tua pun sangat terpengaruh untuk melihat Al-Quran karena anaknya sedang menghafal Al-Quran. Kemudian terwujudnya kampung tahfiz, alhamdulillah sudah diresmikan, dilaunching oleh Bapak Bupati Tanah Datar. Lahirnya penghafal Al-Quran usia balita, antisipasi mencegah buta aksara Al-Quran, berkurangnya pengaruh HP bagi anak usia balita. Hari ini mereka tidak senang lagi dengan game, tidak senang lagi dengan HP, tapi senang murajaah. Kemudian orang tua juga ikut menghafal, mulai terbiasa dengan rutinitas dekat dengan Al-Quran, sehingga terjadilah atau diluncinglah sebuah kampung tahfiz penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah saat ini menjadi prioritas utama di daerah Sumatera Barat untuk berkunjung mengikuti ataupun melihat pergi studi banding ke rumah tahfiz balita yang ada di Sungai Marwo, Jorong Sawadujong. Bapak Ibu tim penilai, tidak cukup hanya dengan di lapangan, tidak cukup hanya dengan kita share di YouTube. Insya Allah kita akan lahirkan sebuah buku, yaitunya adalah 12 metode menghafal Al-Quran sehingga bisa dilihat oleh orang banyak sesuai apa yang telah dilihat oleh tim penilai dalam bentuk makalah. Insya Allah itu akan kita siapkan segera dan mudah-mudahan terbit dalam waktu dekat. Demikianlah ekspos kegiatan kami, yaitunya melahirkan para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah sangat membantu buta aksara Al-Quran, memberantas buta aksara Al-Quran di Tanah Datar. Demikian, terima kasih. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuma ada
Iya. Jadi John Simamora ini unggulannya adalah bagaimana membentuk generasi di Andale Sabu ya. Memberikan peran keagamaan ini cukup luar biasa karena masalah moderasi beragama ini menjadi sebuah program Kementerian Agama yang prioritas. Tentu kalau program prioritas tentu penyuluh agama sebagai garda terdepan harus mendukung dengan menampilkan atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan moderasi beragama tersebut. Kemudian Sabrima tentang rumah tahfiz ya, tahfiz khususnya balita ini ya. Kalau untuk John Simamora kira-kira yang metode yang digunakan menuju generasi religius dan moderat itu apa strategi yang digunakan spesifiknya sehingga program itu bisa mengena dan bagaimana hasilnya ya. Ada nggak kondisi-kondisi di mana sehingga Pak John berminat untuk memberikan binaan dan penyuluhan terkait dengan generasi religius ini? Ada nggak kondisi-kondisi sebelumnya yang kurang kondusif atau ada kenakalan remaja dan sebagainya, kemudian menimbulkan keinginan untuk merubah generasi kita ini sehingga mereka lebih agamis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hasil capaiannya. Jadi kinerja kita itu dilihat, dikatakan berhasil kalau ada indikator keberhasilan. Apa indikatornya dan itu bisa tak dibuktikan. Nah itu yang untuk Pak John. Secara umum bagus apa yang disampaikan oleh Pak John Simamora. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan tahfiz dan ini merupakan mendukung juga program pemerintah tanah datar ya. Metode tahfiz Quran khusus balita ini. Khusus balita. Nah metode-metode yang 12 itu apakah ada referensinya atau memang ciptaan sendiri atau ada kolaborasi dari berbagai buku-buku yang ada atau metode itu sudah ada tinggal Pak ini namanya Pak Dodi Indra dipinjam ya. Jaketnya dipinjam. Oh iya ya. Bapak oh iya. Pak Saprimon ya. Metode yang 12 itu bagaimana efektivitasnya? Nanti tolong dijelaskan. Jadi secara umum untuk penyuluh tanah datar baik PNS dan PNS bagus. Memberikan tanggapan, izinkan dulu saya menyampaikan beberapa pantun. Dari Padang ke Pulau Mentawai, mengayuh sampan di ujung teluk. Penyuluh agama sungguh piawai, mengajak masyarakat semakin tawadu. Pantun yang kedua, Bapak Dr. Thomas memakai peci, hadir bersama kita pada sore ini. Dengan penyuluh sangatlah peduli. Mari kita berikan apresiasi. Tinggal di Bukit, hadir bersama istri. Oh iya. Allah kuit. Itu membahas pantun dari Bapak yang ini, Bapak siapa tadi namanya? Saprimon. Tadi dia menutup dengan sebuah pantun. Oke, baik, saya akan mencoba menanggapi yang Bapak John Simamora. Ini orang kampung saya ini, orang Melalo ya, orang kampung bapaknya anak-anak saya. Kebetulan suami saya kampungnya juga di Gubuk Melalo. Oke, baik. Secara ini kayaknya sudah bagus tadi ya, retorikanya sudah bagus. Tapi sedikit saya hanya melihat penguasaan panggungnya kayaknya masih kurang. Bapak itu kayaknya masih agak kaku ya. Terus sama dengan saya sekarang nih. Karena mengomen orang kampung kali ya. Terus kalau berdiri di depan, pembicara itu ngomongnya kayak gini. Kalau mau nonton kayak gitu, penonton kita juga bisa jadi bosan jadinya ya gitu kan. Nah, jadi yang perlu diperbaiki itu tadi penguasaan panggungnya yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari segi wilayah binaannya, saya tadi belum lihat itu apa metode yang Bapak pakai
di wilayah binaan, kemudian apa kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan binaan di wilayah tersebut gitu. Kemudian untuk Bapak Safrimon itu sudah sangat bagus ya, menghafal Al-Quran untuk balita. Itu saya sudah lihat tadi ada 12 metode. Jadi saya mau tanya, dari 12 metode itu metode yang paling mana yang paling diminati oleh balita? Dan saya mau tanya juga, mau minta Bapak mempraktekkan juga nanti gimana metode yang paling diminati itu, gimana Bapak mau menyampaikan sama balitanya gitu. Terus kemudian apa kendala yang Bapak temui dalam melakukan binaan. Kemudian tolong dibuatkan juga sebelum dan sesudahnya. Sebelum Bapak melakukan wilayah binaan, gimana kondisi balitanya, dan dengan sesudah Bapak melakukan wilayah binaan itu, gimana perkembangan balitanya, berapa persentase tingkat kemajuannya ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin itu aja kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan persiapan. Walaupun tadi ada sedikit trouble ya, itu menjadi penilaian nanti kalau sampai ke pusat. Nah, jadi bagaimana kesiapan kita, perlengkapan kita, alat-alat kita itu kita pastikan standby. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Pak John, ini salah satu kriteria penilaian dalam penyuluh itu yang dinilai adalah inovasinya. Seperti dikatakan Pak Thomas tadi, moderasi beragama ini dalam beberapa tahun terakhir itu adalah inovasi Kementerian Agama. Kalau pendapat saya itu di daerah Batipuh itu adalah seperti dikatakan itu adalah masyarakat yang homogen. Jadi bagaimana menerapkan moderasi di daerah yang homogen ini? Ini perlu nanti penjelasan bagaimana dalam teknik atau metode yang digunakan. Kemudian yang kedua, sudahkah ada penelitian dari Pak John terkait dengan tadi sudah juga disampaikan bahwa dalam satu agama pun bisa ada moderasi. Saya punya puluhan grup WA dan juga lihat di Facebook itu ketika hari raya kemarin itu berbeda, itu macam-macam. Dalam satu grup itu sudah saling menyalahkan. Sudahkah ada penelitian di lingkungan masyarakat Batipuh yang ada di media sosial? Apakah moderasinya bisa dijalankan di sana atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, fokus yang disampaikan oleh Pak John dalam penilaian penyuluh ini adalah generasi muda ya. Jadi kalau menurut saya generasi muda ini lebih mudah diarahkan karena mereka belum mempunyai bekal yang terlalu banyak untuk bidang keagamaan ini. Tetapi yang sulit itu adalah orang-orang tua-tua kita. Mereka sudah punya istilahnya pokoknya pengalaman, tidak bisa dirubah lagi. Nah, itu yang diperoleh selama pengalaman mereka itu tidak bisa dirubah lagi. Saya kira tantangannya adalah orang-orang tua-tua. Nah, itu pendapat saya. Mungkin Pak John punya pandangan tersendiri kenapa dipilih generasi muda. Kemudian untuk Pak Syafrimon, tadi hampir sama pertanyaan saya, metode mana yang paling bisa bermanfaat atau paling banyak digunakan. Kemudian yang kedua, apakah anak-anak khususnya balita ini sedikit saja, apakah anak-anak balita ini juga diajarkan mengenal huruf atau hanya khusus menghafal saja? Karena kita lihat ada yang hafal Quran tetapi tidak kenal huruf. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan yang saya sampaikan fokus kepada negara Sabu dan Adale itu memang diawali dari observasi, mengumpulkan data dan informasi Bapak Penilai. Memang di situ kalau kita lihat secara keseluruhan kita bukan satu agama, monoreligion. Artinya kalau kita berbicara terkait moderasi agama ini antara satu agama maka tidak akan kita temukan. Tapi ketika kita melihat di dalam kecamatan Batipuh itu terkait dengan pemahaman dan pengamalan agama, maka akan kita temukan perbedaan-perbedaan dan perseteruan baik secara lisan. Apalagi sampai kata yang disampaikan Bapak tadi di media sosial pun dijadikan sarana atau media untuk berdebat terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi saya fokus pada generasi muda di 3 remaja masjid itu
dengan tujuan supaya generasi muda kita ini nanti tidak lagi terdoktrin dengan paham-paham orang tua mereka yang kadang-kadang mengklaim kebenaran itu hanya milik mereka, sementara orang lain adalah salah. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, ada semacam informasi yang kita dapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat di Negeri Sabu. Itu malahan di dalam satu mazhab lagi itu kira Mas. Artinya mereka punya mazhab fikih yang sama, punya akidah yang sama, bahkan tarikatnya ada tarikat satari yang sama juga. Cuma hanya perbedaan yang satu kelompok mengikuti pemerintah, yang satu tetap dengan hisab mereka yang diterima dari guru mereka. Dan ini bisa terjadi konflik. Nah, contoh konflik yang saya terima informasinya adalah bahwa ada pernah kejadian itu mik atau toa mik masjid itu, mereka ada di satu masjid, toa mik masjid itu rusak ketika satu kelompok mau merayakan hari raya atau ada khutbah terjemah umpamanya gitu kan. Jadi ini kondisi seperti ini itu terjadi di kalangan yang tua. Kita tidak menginginkan nanti di kalangan muda ini tidak terjadi lagi, sehingga bagaimana mereka bisa memahami perbedaan khilafiyah itu di dalam ranah fikih Islam itu biasa terjadi, apalagi di tuduh di dalam hal yang buruk. Jadi karena mereka tidak memahami dengan baik, mereka ikutan dengan paham orang, dan ini yang tidak ingin. Tadi terpakai seperti tadi itu lagi dengan Pak Thomas itu tadi yang diberikan pertanyaan kepada saya. Pertama Pak, 2017 kita diberi amanah untuk mengikuti pelatihan UTPA di Provinsi Sumatera Barat. Selesai pelatihan, kita coba olah hasil dari pelatihan kita. Kemudian 2018 alhamdulillah kita langsung diberikan amanah untuk menjadi narasumber. Selesai pelatihan 2017, kemudian kita coba olah. Dan ketika ada peluang untuk acara pelatihan di bidang tahfiz, kita ikuti, termasuk sama Ustaz jadi Santoso yang di Jakarta. Kita coba cari, kita belajar ilmu, kita bayar, kemudian kita terapkan. Jadi ilmu itu didapat ada yang melalui pelatihan ibadah, kemudian ada di mana buka pelatihan tahfiz kita ikuti, dan di antaranya juga ada yang kita ciptakan sendiri karena terkendala dengan metode ini. Baca menilai pindah ke metode itu, kemudian kita cari peluang itu. Itu Pak, metode yang kita dapatkan. Kemudian metode apa yang paling menarik? Nah, metode yang paling menarik itu metode Al-Jawari itu. Metode Al-Jawari itu metode dengan gerakan. Dapat arti, dapat ayat. Cuma di sini guru lebih dituntut untuk bisa hafal dulu ayat, hafal dulu arti, hafal dulu gerakan. Ketika belum hafal itu tidak bisa diterapkan di lapangan. Kemudian kendalanya Bu, yang ada di lapangan karena anak balita kita cukup kewalahan dengan kondisi balita, sehingga kita butuh bantuan orang tua untuk mendampingi. Nah, dari awal mungkin sudah ada kendala dari masyarakat yang menyatakan tidak akan mungkin anak 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun yang Al-Quran. Itu tantangan awal, sehingga kita coba terus belajar untuk mencari metode untuk prakteknya. Sedikit aja. Surah takbir Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari bergulung-gulung, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihempaskan, wa idzal isyaru uttilat, apabila onta-onta bunting dibiarkan, wa idzal wuhusu usirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Shadaqallahul azim.